Opini Filipus AT. Dr. Zakir Naik memualafkan jutaan orang ataukah menyesatkan jutaan orang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan komentar di konten saya dari Bapak Filipus AT. Beliau berkata begini, ada yang mengatakan Dr. Zakir Naik telah memualafkan jutaan orang. Tapi saya mengatakan Zakir Naik menyesatkan jutaan orang. Karena Zakir Naik tidak mengerti ketuhanan Yesus. Terus terang, saya 100% setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Filipus AT ini. Dr. Zakir Naik yang sudah terkenal populer ketika membahas doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan, kepercayaan Kristen yang tentunya bertitik tolak dari Alkitab atau Bible. Sekalipun beliau begitu lancar mengutip banyak ayat dari Alkitab, beliau menjelaskan isi Alkitab benar-benar kontradiksi, bertentangan dengan apa yang diyakini, dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Oleh karena itu, kalau ada klaim yang mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik telah memualafkan jutaan orang, saya pikir itu sama seperti ungkapan yang berkata, tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa? Justru yang saya mengerti dan pahami setelah mengikuti begitu banyak ceramah dari Dr. Zakir Naik yang membahas, mengulas terkait dengan doktrin ajaran Kristen, secara khusus terkait dengan Alkitab, bahkan secara spesifik terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dr. Zakir Naik justru semakin menyesatkan banyak orang karena beliau membahas, mengulas eksistensi keberadaan Yesus bukan seperti yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Beliau mengartikan Alkitab dengan modal lancar berbahasa Inggris, lancar mengutip beberapa bagian ayat Alkitab, tetapi Dr. Zakir Naik mengartikan seluruh ayat-ayat itu dari perspektif beliau meyakini, mempercayai, mengerti, memahami doktrin dan ajarannya. Oleh karena itu, saya katakan pada kesempatan ini, Zakir Naik itu tidak mengerti terkait dengan ketuhanan Yesus. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena Zakir Naik itu mengartikannya dari perspektif keyakinan doktrin ajarannya. Bagi Dr. Zakir Naik, tiada Tuhan selain Allah. Tuhanlah Allah itu, Allah lah Tuhan itu. Bagi kami orang-orang Kristen jelas berbeda. Yesus itu Tuhan tidak berarti otomatis artinya Yesus itu Allah. Bukan berarti saya ingin menegaskan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Allah dalam eksistensi kekal sebagai firman
Itu sebabnya Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, kata bersama-sama membedakan antara firman dengan Allah, tetapi ditutup dengan anak kalimat, firman itu adalah Allah. Sekalipun firman bisa dibedakan dengan Allah, tetapi sekaligus menunjukkan kesatuan, ketidakterpisahan antara firman dengan Allah. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena Allah itu sejak kekal memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Allah tidak dicipta, firman tidak dicipta, Roh Kudus tidak dicipta, tapi Allah sejak kekal telah memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itulah yang dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. 3 realita konkret di dalam satu hakikat sebagai Allah. Tetapi ketika sudah merujuk kepada ketuhanan Yesus, Dr. Zulkarnain gagal paham. Di dalam otak, pikiran, pengertian, pemahaman, doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaannya, bahwa Tuhan di situ adalah Allah. Bagi kami, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu disebut Tuhan dalam pengertian Lord, Kurios, penguasa, junjungan, Gusti, Raja. Itu sebabnya Yesus jelas berkata di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara artikan di situ Tuhan, Tuhan yang jelas. Dalam bahasa Yunani itu Kurios, bahasa Inggris Lord. Mau diartikan Tuhan atau Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu memiliki kuasa atas sorga dan bumi. Dengan kata lain, Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, atau Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan, penguasa atas sorga dan bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya simpulkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Filipus AT. Dr. Zulkarnain sekalipun diklaim oleh banyak orang telah memualafkan jutaan orang, tetapi menurut Bapak Filipus AT dan menurut kesimpulan saya, Dr. Zulkarnain bukan memualafkan jutaan orang, tetapi justru sebaliknya menyesatkan jutaan orang terkait secara spesifik dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia.